Usai debat, para calon wakil presiden sampaikan tanggapannya atas kejadian di panggung debat. Bentuk komunikasi ketiga cawapres yang berbeda hadirkan impresi yang berbeda bagi publik. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku akan menghubungi ko-kapten Timnas Amin Thomas Lembong usai debat cawapres pada Minggu malam. Nama Tom Lembong terucap oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres ketika pembahasan isu hilirisasi nikel. Saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi pertanyaan soal sikapnya dinilai menyerang atau ofensif dalam perhelatan debat Pilpres 2024 Minggu malam. Saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Setelah debat cawapres terakhir usai malam tadi, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku banyak belajar dari Presiden Jokowi tentang kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu, 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Sementara pakar ilmu komunikasi dan politik Universitas Erlangga menilai secara etika aksi Gibran saat debat cawapres agak kebablasan. Walau begitu pemaparannya bersaing dengan Muhaimin maupun Mahfud MD. Itu ketika menampilkan gestur yang menurut saya memantik kontroversi. Misalkan ketika mencari-cari jawabannya Prof. Mahfud ya, itu menurut saya juga tidak perlu seharusnya ya dilakukan. Cuman di sisi lain pun juga ternyata situasi psikologis yang menegangkan itu, yang syarat dengan tekanan ya, tekanan pertanyaan, termasuk juga supporter dan lain sebagainya, itu termasuk juga tingkat kesulitan dari pertanyaan, itu termasuk juga Prof. Mahfud ternyata juga ketarik juga gitu. Meski menimbulkan kontroversi, aksi pada debat cawapres malam dinilai tidak akan mempengaruhi elektabilitas para paslon, tapi hanya di media sosial saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.